Jadi kalau menurut saya individu tetap bisa berperan gitu. Cuma yang perlu kita tekankan adalah bagaimana kebijakan publik itu perlu menyasar sektor-sektor utama yang berkontribusi pada laju emisi kita secara global gitu. Jadi intinya individu tetap bisa berkontribusi, cuma tidak boleh melupakan bahwa ada sektor lain yang itu sifatnya sangat krusial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Ngalir? Jumpa lagi di Ngalir Talk Show, ngobrol ala IR, persembahan Laboratorium Diplomasi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Agus Zirna Putra, yang akan menemani Sobat Ngalir sekalian untuk berbagi cerita dan inspirasi dari tamu-tamu istimewa kita. Kita akan mencoba belajar untuk mencoba membuka jendela yang lebih lebar. Baik, pada kesempatan kali ini tentunya sangat spesial karena ini kali pertama saya menjadi host atau moderator dengan bos secara langsung saya di Laboratorium Diplomasi ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Ibu Masitoh Nurrohmah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Masitoh. Waalaikumsalam Agus. Apa kabar, Miss? Alhamdulillah sehat. Sebenarnya saya bukan bos loh, tapi kan kita rekan belajar. Oh gitu. iya, betul juga. Oke, baik Sobat Ngalir. Sedikit informasi bahwa Ibu Masitoh ini merupakan dosen yang mengajar mata kuliah tentang politik lingkungan. Dan tentunya kalau kita ngobrolin tentang isu lingkungan, kita akan lebih seru ketika ngobrol langsung dengan dosen yang mengajarkan mata kuliah tersebut. Dan kebetulan sekali Sobat Ngalir, karena pada episode kali ini kita akan secara spesifik membahas tentang isu lingkungan yang mungkin Sobat Ngalir di rumah ada beberapa yang sudah familiar ataupun ada juga yang belum familiar dengan istilah-istilah ini. Kita akan mencoba untuk mengelaborasi berbagai isu mengenai isu lingkungan, khususnya yang mungkin akhir-akhir ini adalah perubahan iklim, pemanasan global, dan sebagainya. Namun kita akan secara spesifik untuk melihat bagaimana salah satu kelompok yang mungkin kita bisa sebut veganisme, kita akan bahas lebih dalam di perbincangan nanti, dalam mengatasi krisis lingkungan ini. Baik. Sobat Ngalir semua, saya percaya dan saya berharap Ibu Masitoh dan juga Sobat Ngalir di rumah juga percaya bahwa isu lingkungan ini merupakan salah satu isu yang sangat panas untuk dibahas, bahkan sampai saat ini. Salah satu bukti adanya UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, menjadi salah satu bukti bahwa hampir semua negara di dunia ini punya fokus yang utama, punya perhatian yang lebih dalam mengatasi isu-isu lingkungan. Bagaimana tidak, dampak yang dihasilkan dari isu lingkungan itu sendiri, seperti perubahan iklim, itu memberikan dampak yang cukup besar langsung kepada planet kita dan juga manusia yang ataupun makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Seperti efek domino yang dihasilkan dari perubahan iklim, dari mulai bagaimana es mencair, meningkatkan ketinggian air laut, lalu bisa mengurangi lahan pertanian dan sebagainya, menyebabkan berbagai macam penyakit bagi masyarakat. Ini tentunya bisa jadi isu yang selalu panas untuk dibahas seperti yang saya tadi bilang. Ini menuju ke pertanyaan pertama saya, sebenarnya apa sih penyebab dari isu lingkungan yang mungkin sangat hangat saat ini, yaitu perubahan iklim, Bu Masitoh? Baik, terima kasih Agus atas pengantarnya. Saya pikir tadi sudah cukup banyak dijelaskan ya, tapi sebelumnya saya juga ingin nanya ke Agus nih. Ada nggak sih fenomena yang menurut Agus berubah dari lingkungan kita gitu sebelum kita bahas sebab perubahan iklim? Tentu, Miss. Saya melihat beberapa berita dan juga waktu sekarang itu bumi mungkin bisa dikatakan sedikit lebih panas. Sedikit lebih panas ya? Atau mungkin dulu Agus waktu awal-awal masuk UII seger, sejuk gitu ya? Setuju, betul. Benar ya? Tapi 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian dunia sudah berubah. Itu terasa langsung sih. Ya, itu salah satu fenomena yang kita bisa lihat, perubahan iklim itu terjadi nyata dan kita rasakan ada di sekitar kita dan bukan terjadi di tempat lain, maksudnya bukan jauh di sana tapi ada di hadapan kita gitu ya. Secara umum perubahan iklim itu terjadi karena kenaikan suhu bumi gitu. Nah, pertanyaannya adalah dari mana atau apa sebab kenaikan suhu bumi ini? Sebabnya adalah adanya jejak karbon
atau sebenarnya banyak sekali sih jenis-jenis karbon yang ada di dunia ini yang mampu meningkatkan suhu atmosfer. Tapi saya tidak akan membahas perbedaannya karena itu bagian dari orang kimia mungkin ya. Tapi yang dapat saya elaborasi nantinya adalah dari mana jejak karbon ini diproduksi dan apa konsekuensi politik, sosial, budayanya begitu ya. Dan di sini jejak karbon atau laju emisi itu dihasilkan dari kegiatan manusia ataupun non manusia atau terjadi secara alami. Misalnya kita melihat adanya erupsi gunung berapi gitu ya, itu pasti mengeluarkan karbon dan juga menjadi salah satu bentuk polusi gitu ya di udara. Nah, kalau melalui aktivitas manusia itu banyak sekali. Itu misalnya kita pakai bahan bakar fosil untuk kendaraan kita, mobil, motor, kemudian yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, misalnya pakai transportasi publik dari bahan bakar fosil itu juga termasuk. Kemudian misalnya kita juga melakukan pengalihan fungsi lahan dan hutan gitu. Itu juga menghasilkan jejak karbon. Bahkan kemarin sempat ada tren tuh di trending topik di Twitter gitu. Kalau email yang kamu simpan dalam inboxmu, inbox email itu juga berkontribusi pada jejak karbon gitu. Memang tidak sebegitu besar daripada aspek atau sektor transportasi sih, tapi saya bisa mengakui bahwa itu memang ada kontribusinya walaupun mungkin sangat kecil gitu. Jadi di sini aktivitas manusia itu juga bisa menyebabkan penaikan laju emisi yang sangat besar. Termasuk diantaranya ketika kita makan gitu. Makan kan tidak bisa dihindari gitu. Itu adalah kebutuhan kita sehari-hari. Dan versi atau variasi makanan kita itu kan banyak sekali ya, mulai dari karbohidrat, nasi, kentang, ubi dan seterusnya, kemudian serat, sayur-sayuran, kemudian daging, protein, itu juga bisa menghasilkan emisi gitu. Kok bisa sih menghasilkan emisi? Tentu saja karena di sini kita melakukan sebuah proses, misalnya pengalihan lahan, fungsinya dari hutan kita gunakan untuk lahan pertanian gitu. Padahal sebelumnya hutan itu bisa menyerap karbon gitu misalnya, tapi ternyata kita justru menggunakan itu untuk yang lain gitu. Dan salah satunya adalah sektor peternakan gitu, yang nanti akan kita bahas lebih dalam mengenai veganisme yang tadi udah sempat dibahas oleh Agus gitu. Jadi sebenarnya seberapa penting sektor peternakan ini, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Baik, menarik sekali Ibu Masito. Ternyata bukan hanya secara alamiah gitu perubahan iklim terjadi. Mungkin istilah dengan perubahan iklim banyak identik dengan bencana alam karena dampaknya sebenarnya tidak terlihat secara signifikan gitu ternyata. Tapi kalau kita hitung bersama-sama dan kita analisis bersama-sama, ternyata ini merusak planet kita secara parah gitu, memperparah planet kita pada beberapa tahun ke depan apabila tidak kita segera selesaikan. Saya sedikit tertarik dengan tadi mengenai bagaimana pola makan kita dijaga, seperti apa yang biasanya kita makan di kehidupan sehari-hari, dan itu identik dengan kehidupan individual gitu. Dan tadi juga Miss Ito sempat menyinggung mengenai veganisme itu sendiri, dan saya jadi tertarik gitu. Veganisme itu sebenarnya apakah mereka tuh punya tujuan tersendiri gitu? Atau hanya mereka itu hanya sebuah gaya hidup yang mereka tidak menyukai daging-daging seperti dari peternakan dan sebagainya? Ataupun mereka tuh memang punya tujuan untuk menciptakan sesuatu atau untuk mencapai sesuatu, dan mengapa sebenarnya veganisme ini dalam hal politik ini penting untuk dibahas di situ? Iya, jadi mungkin kita lebih ke kenapa sih veganisme itu harus kita bahas di HI ya? Iya, betul. Kayak ngapain sih kita ngurusin makanan orang gitu kan? Tapi ya itu tadi, selama ada aspek politik dalam sebuah isu, itu biasanya penting untuk dibahas dalam hubungan internasional. Mungkin kalau kita bertanya mengenai veganisme itu apa, kita berangkat dari sebuah asumsi dulu. Sebuah asumsi bahwa diprediksikan populasi manusia itu akan tumbuh dari 7,2 miliar saat ini sekitar gitu, menjadi 9,6 miliar pada tahun 2050. Jadi jumlahnya makin banyak, nanti potensi dapat jodoh juga makin banyak. Tapi teman-teman Sobat Ngalir udah tua tuh. Saya harap udah dapat jodoh 2050. Sih. Oke, jadi dengan pertumbuhan populasi yang banyak itu sangat banyak, maka potensi untuk terjadi urbanisasi itu semakin tinggi.
Kemudian kebutuhan akan sumber daya itu semakin besar pula. Kebutuhan akan lahan juga akan semakin besar. Nggak tahu nanti kita akan seperti apa wujudnya, tapi prediksi itu menunjukkan bahwa kebutuhan kita terhadap sumber daya alam itu semakin banyak. Dan tentunya salah satunya kebutuhan kita terhadap makanan itu juga akan semakin meningkat. Termasuk diantaranya selain kebutuhan karbohidrat, kemudian kebutuhan serat, kebutuhan protein, terutama yang perlu disoroti adalah adanya kelompok-kelompok tertentu yang melihat ini sebagai sebuah ancaman mungkin ya. Karena kalau misalnya kita menjadi seseorang yang bukan vegan, itu dianggap sebagai sesuatu yang kejam terhadap binatang gitu misalnya, atau bahkan itu dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan terhadap lingkungan karena ada kontribusi jejak karbon itu tadi gitu. Walaupun bisa saya katakan kontribusi individu ini tidak sebesar kontribusi kolektif dalam sektor lain, misalnya sektor transportasi gitu. Jadi kita tidak bisa serta-merta melihat laju emisi itu dari satu sisi. Betul. Bisa dari individu, bisa secara kolektif, bisa secara struktural dari kebijakan. Tapi kali ini memang kita bahas dari sektor individunya ya. Jadi veganisme ini memang dari sektor peternakan dan itu termasuk dalam pilihan individu mungkin ya. Sampai saat ini yang dapat saya sampaikan adalah sebuah pilihan individu gitu. Dan di sini mungkin kalau dalam bahasa Inggris sektor peternakan tersebut bahasa Inggrisnya adalah livestock gitu. Mungkin padanannya belum banyak dibicarakan gitu ya dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris terminologinya adalah livestock gitu. Jadi nanti teman-teman kalau baca bahan bacaan gitu ada atau baca berita bahasa Inggris livestock itu ya ini yang kita bicarakan berkaitan dengan veganisme gitu. Baik, terima kasih Bu Masita untuk jawabannya. Saya sedikit tertarik dengan pernyataan Bu Masita yang menyatakan bahwa populasi di dunia ini akan juga meningkat secara signifikan ataupun nanti pada tahun 2050 nanti. Dan saya sedikit punya data mengenai tren meningkatnya veganisme akhir-akhir ini Mas Masito. Sejak tahun 2018, mungkin ini ada tidak secara merata ya. Ada di beberapa negara yang memang peningkatannya cukup besar, ada beberapa negara yang tidak. Khususnya di UK ini cukup besar peningkatannya, bahkan sejak tahun 2018 hingga sekarang di UK atau di Inggris itu mencapai 340%. Dan ini angka yang sangat besar gitu untuk sebuah peningkatan khususnya bagi veganisme ataupun orang yang mungkin termasuk pada veganisme. Tren ini mengarahkan saya untuk bertanya mengenai sebenarnya mengapa tren ini bisa naik. Menurut Mas Masito, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin ini bisa dikaitkan dengan politik lingkungan ataupun sebagainya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya itu agak susah ya, karena gini, kita menebak-nebak apa yang terjadi di negara lain gitu ya. Tapi saya coba jawab dengan dua perspektif. Baik. Perspektif yang pertama kita pakai logika aja gitu. Tingkat literasi masyarakat di Inggris gitu misalnya atau negara-negara maju itu sudah sangat tinggi katakanlah gitu ya. Sehingga mereka terekspos pengetahuan-pengetahuan mengenai laju emisi, kaitan laju emisi dengan konsumsi daging gitu misalnya, sehingga timbul dua hal bagi mereka. Yang pertama adalah kesadaran mengenai kesehatan individu ataupun kesehatan secara umum di tingkat negara ataupun global, bahwa beberapa penelitian menunjukkan konsumsi terhadap sektor peternakan atau mungkin secara spesifik atau daging itu jika berlebihan itu mengakibatkan terancamnya kesehatan kita gitu atau tidak baik bagi kesehatan gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah konsekuensi terhadap laju emisi itu tadi gitu. Jadi karena mereka terliterasi maka mereka mengetahui bahwa sebenarnya ketika mereka mengonsumsi daging sapi, daging ayam atau ternak yang lain itu berkontribusi pada pengeluaran emisi individu gitu. Jadi ketika mereka sudah punya pengetahuan ini, terekspos oleh pengetahuan ini, maka mereka mencoba menekan konsumsi dagingnya gitu. Atau bahkan mereka memutuskan untuk menjadi
vegetarian gitu, ikut aliran veganisme ini gitu. Jadi itu jawaban dari perspektif pertama gitu. Tapi kalau dari perspektif yang kedua, kita bahkan bisa menunjukkan bahwa sebenarnya dunia ini terpetak-petak gitu. Baik. Kenapa kok Indonesia itu veganismenya peningkatannya nggak sebanyak yang terjadi di Inggris gitu? Kira-kira kenapa? Itu pertanyaan saya sebenarnya, Miss. Karena sebenarnya kan Indonesia itu kayak akan agrikultur ya. Dan bagi saya seharusnya pangan yang lebih banyak diproduksi di Indonesia itu menjadi salah satu bentuk pangan yang selalu dikonsumsi oleh orang Indonesia juga gitu. Itu jadi pertanyaan juga sebenarnya. Itu masuk akalnya seperti itu, tapi saya nggak tahu mengapa itu. Itu bisa problematik sih sebenarnya gitu. Jadi kenapa sih kok veganisme itu justru lebih banyak di Inggris, misalnya salah satu negara maju daripada di Indonesia, padahal kalau mau jadi vegan di Indonesia tuh jauh lebih mudah ya. Betul. Tapi kasusnya ini lain, Agus. Kalau di Inggris mereka berpindah dari makan daging ke vegetarian gitu. Kalau di Indonesia belum sampai makan dagingnya gitu. Kenapa? Karena kita tidak punya uang, kata Pak Prabowo. Baik. Gitu. Jadi emang tingkat kesejahteraannya itu beda gitu. Tingkat kesejahteraannya beda sehingga trennya juga berbeda gitu. Jadi sebelum kita bisa jadi vegetarian, kalau kita lihat kasusnya di Inggris ya, kita itu belum, dalam tanda kutip, belum pernah makan daging gitu. Jadi ya daging itu masih sesuatu yang sangat dicari gitu. Walaupun Bu Susi bilang kalau makan ikan gitu, kalau nggak makan ikan ditenggelamkan. Oke. Itu adalah sebuah pemetaan mungkin ya, bahwa veganisme itu menjadi sesuatu yang mungkin bisa kita gunakan sebagai alat untuk melihat apakah dunia ini sepenuhnya merata sejahtera gitu. Kita kan bisa berpikir sampai titik itu juga gitu kan. Betul. Bahwa misalnya nih Agus atau Sobat Ngalir pengen ngadain penelitian mengenai apakah ada korelasi antara angka veganisme dengan tingkat kesejahteraan sebuah negara gitu. Itu kan juga ada aspek politiknya, bagaimana kita melihat sebuah negara itu sejahtera atau tidak gitu. Kesejahteraannya diukur melalui apa? Kalau salah satu alat ukurnya itu kemudian veganisme, bisa nggak gitu. Jadi itu mungkin salah satu perspektif lain gitu dalam melihat fenomena ini gitu. Jadi kalau kita bicara tentang veganisme, kita bisa bicara banyak hal juga gitu. Nggak hanya bicara tentang individu, tapi bahkan bisa sampai ke level global, bahwa ini menunjukkan adanya perbedaan, adanya inequality gitu misalnya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Masito. Saya sangat setuju dengan kedua perspektif yang Bu Masito sampaikan tadi. Saya juga sedikit tertarik dengan bagaimana tadi Bu Masito menyatakan bahwa veganisme juga memiliki kontribusi pada penurunan laju emisi karbon yang ada di planet ini. Dan saya juga mendapat sedikit data mengenai memang bagaimana secara individu gitu. Memang tidak secara kolektif, hanya secara individu bagaimana orang-orang yang diet secara plant-based diet atau mungkin bisa kita sebutkan sebagai termasuk pada veganisme ini mampu menurunkan laju emisi karbon, khususnya carbon footprint dari setiap individunya sebanyak 73%. Namun ini masih selevel individu, belum selevel yang cukup besar. Walaupun memang kita bisa katakan bahwa dengan meningkatnya jumlah populasi seiring berjalannya waktu, mungkin ini bisa dikatakan cukup besar juga. Namun menurut Miss Masito, kira-kira apakah dengan fakta itu, dengan adanya peningkatan jumlah populasi yang besar, dan karena ini memang secara individu gitu, dampaknya ataupun pengaruhnya banyak dan cukup banyak, 73%, apakah veganisme ini mampu menjadi salah satu solusi yang paling efektif untuk menekan laju emisi karbon? Oke. Itu pertanyaannya agak sulit sih, karena harus pakai hitungan matematika. Tapi kita pinjam data dari World Bank dan seterusnya, kita bisa menganalisis itu ya. Kita nggak usah gali data sendiri gitu. Jadi tadi Agus menyampaikan bahwa laju emisi individu itu dari aspek livestock gitu, melalui gaya hidup veganisme itu mencapai 73% gitu ya.
kalau misalnya dilakukan dengan maksimal gitu. Tapi saya coba melihat dari sudut pandang yang lebih lebar gitu ya. Kita tarik kacamatanya agak keluar gitu. Di tingkat global kita perlu tahu sebenarnya seberapa besar sih kontribusi sektor peternakan atau livestock ini terhadap laju emisi gitu. Ternyata kalau secara global yang paling besar itu 73,2%-nya itu adalah dari sektor transportasi. Di sektor peternakan itu hanya mencapai 14,5% gitu. Tapi ini tidak boleh dibilang hanya ya, karena memang itu ukurannya cenderung lebih kecil daripada sektor transportasi. Tapi kita bicara bagaimana sebenarnya individu ini berkontribusi gitu kan. Kalau saya melihat ini individu bisa berkontribusi walaupun tidak sebesar ketika misalnya kita membuat kebijakan secara kolektif gitu oleh pemerintah, misalnya tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil gitu. Tapi saya ingin menyoroti bahwa sebenarnya individu bisa berbuat sesuatu gitu. Kita tidak bisa memperlakukan secara seragam gitu. Ketika kita menyasar individu, ketika kita kemudian melihat kebijakan publik gitu, kan nggak mungkin kita melarang manusia atau rakyat kita untuk makan daging gitu kan. Betul. Karena itu efeknya secara signifikan tidak lebih signifikan daripada ketika kita membuat kebijakan melarang menggunakan bahan bakar fosil gitu. Kita perlu memahami itu dulu gitu. Jadi kalau menurut saya individu tetap bisa berperan gitu. Cuma yang perlu kita tekankan adalah bagaimana kebijakan publik itu perlu menyasar sektor-sektor utama yang berkontribusi pada laju emisi kita secara global gitu. Jadi intinya individu tetap bisa berkontribusi, cuma tidak boleh melupakan bahwa ada sektor lain yang itu sifatnya sangat krusial gitu. Jadi apapun yang kita lakukan memang berkonsekuensi sih. Mungkin nanti kita bisa lebih tahu secara mendalam kalau kita coba lihat dari aspek politiknya ini, veganisme itu masuk ke yang mana gitu ya misalnya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Miss Masito. Saya sangat setuju dengan pernyataan bahwa memang sebenarnya betul bisa sangat masuk akal gitu. It makes sense bahwa ketika kita bisa bilang kalau misalnya walaupun veganisme ini menciptakan memberi kontribusi besar kepada laju emisi karbon dalam meminimalisir atau mengurangi laju emisi karbon, tapi tetap gitu masih banyak hal yang perlu kita lihat gitu. Kita perlu kacamata yang lebih luas untuk melihat bahwa tidak hanya emisi karbon ini tidak hanya diakibatkan oleh pola makan kita sehari-hari gitu. Masih banyak sektor lain yang perlu kita pertimbangkan dan juga lihat untuk menganalisis atau menciptakan kebijakan yang lebih pas ataupun lebih bisa digunakan dan bermanfaat bagi semua sektor. Menarik sekali untuk membahas lebih dalam mengenai ini. Tadi sedikit disinggung oleh Bu Masito mengenai bagaimana veganisme ini dalam aspek politik. Saya jadi ingat untuk bertanya mengenai sebenarnya veganisme ini itu merupakan gerakan politik atau bukan sih, Miss? Wah, ini topiknya biasanya saya banget. Oke, pas banget kan? Bukan apakah ini merupakan gerakan politik atau bukan? Iya. Gitu. Jadi kalau melihat gerakan politik atau bukan itu biasanya kita lihat dari aktivitasnya, kemudian siapa aktornya atau apakah dia punya jaringan atau enggak, kemudian sasarannya siapa, dan yang terakhir adalah bagaimana kontribusinya. Gitu. Jadi veganisme itu gerakan politik atau bukan? Gitu. Tergantung. Apakah itu dilakukan oleh individu sendiri gitu misalnya, ataukah itu dilakukan secara kolektif? Karena kalau kita lihat dalam konteks hubungan internasional ya, gerakan itu adalah sesuatu yang terjadi secara kolektif, dilakukan oleh orang-orang tertentu yang dia memiliki sebuah kesadaran terhadap isu tertentu juga, dan mereka disatukan dalam bentuk solidaritas. Gitu. Jadi mereka punya sebuah kesamaan dalam hal memahami sesuatu. Gitu. Misalnya memahami bahwa menjadi vegetarian itu adalah sebuah jalan hidup yang baik. Gitu.
dan mereka berkumpul dalam suatu tempat, entah itu tempatnya virtual atau tempatnya real. Kemudian mereka juga mencoba menyasar kelompok yang lain atau mungkin orang-orang yang di luar mereka gitu. Misalnya dengan apa? Dengan melakukan kampanye baik online maupun offline ya tentunya. Dengan mereka juga memperluas jaringannya. Dengan misalnya di Indonesia ada kelompok vegetarian apa gitu. Kemudian di Inggris juga ada, mereka membentuk jaringan saling berkomunikasi. Kemudian setiap tahun melakukan kampanye untuk memberikan pengetahuan mengenai veganisme ini, ataupun untuk menyadarkan orang lain bahwa veganisme ini sebenarnya pilihan yang bagus gitu untuk dijalani sebagai sebuah gaya hidup gitu. Jadi kalau sudah sampai seperti itu, maka itu bisa dikategorikan sebagai sebuah gerakan politik gitu. Veganisme ini juga bisa menjadi gerakan politik yang semakin kuat ketika dia bisa memengaruhi pihak berupa policy maker atau decision maker, yang di sini konteksnya adalah pemerintah. Misalnya dengan dia melakukan kampanye ini, kemudian mengubah kebijakan pemerintah mengenai bagaimana caranya untuk memproduksi serat pangan secara swasembada gitu misalnya. Nah, itu kan pemerintah berpikir bahwa bagaimana caranya kita menyediakan serat pangan yang banyak untuk warga negara kita atau untuk orang-orang yang hidup di wilayah Indonesia gitu misalnya. Sehingga kita bisa katakan bahwa kampanye dari kelompok veganisme ini memberikan dampak gitu. Jadi itu bisa dikatakan sebagai sebuah gerakan politik kalau sudah sampai seperti itu. Tapi kalau misalnya Agus melakukan sendiri, disimpan sendiri gitu, diam-diam nggak bilang siapa-siapa, tidak mempromosikan kepada siapapun, itu masih sebagai gerakan individu atau belum bisa dikatakan sebagai gerakan politik yang kolektif gitu. Tapi kalau Agus berhubungan dengan orang lain, saling share, kemudian bisa sampai menghimpun sebuah kelompok untuk berkampanye, bisa melalui media sosial ataupun di jalanan gitu, saya pikir itu termasuk gerakan politik gitu. Jadi nggak sendirian gitu, kamu nggak sendirian gitu loh. Baik, terima kasih Bu Masito sebelumnya atas jawabannya, dan sangat disayangkan karena nampaknya kita akan mengakhiri diskusi kita kali ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan dan mungkin diskusinya seharusnya di-extend lebih banyak lagi untuk bisa ngobrol lebih banyak mengenai ini dengan Bu Masito. Tapi izinkan saya untuk sedikit menyimpulkan dari diskusi kita kali ini bahwa kita bisa bilang bahwa veganisme ini sebagai salah satu gerakan politik seperti apa yang Bu Masito tadi sampaikan, Sobat Ngalir, memiliki kontribusi bagi laju emisi karbon, khususnya dalam menguranginya. Tapi kita perlu lihat juga dalam sektor lainnya, seperti sektor transportasi, bagaimana penggunaan bahan bakar fosil juga masih digunakan saat ini oleh masyarakat luas, tentunya menjadi faktor ataupun salah satu faktor yang berkontribusi juga dalam menciptakan karbon di atmosfer planet kita. Jadi tentunya kita tetap intinya kita tetap perlu untuk melihat kacamata yang lebih besar dalam menganalisis suatu isu. Mungkin itu pesan yang sangat umum untuk bisa kita renungi gitu dalam melihat suatu kasus. Baik, demikian Sobat Ngelir. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dahulu kepada Bu Masito sudah sama-sama. Senang banget bisa berbagi bareng Sobat Ngelir. Iya, sudah bisa diajak bergabung di Ngalir Talk Show dan membahas topik yang sangat menarik ini. Dan untuk Sobat Ngalir, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share channel dan video Department of International Relations UII. Dan nantikan episode-episode menarik berikutnya. Saya Agus Durana Putra, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.